channel. Dan kalau kalian baru nonton video ini, welcome dan salam kenal, aku Nurul. Di video ini aku mau menjawab pertanyaan yang sering banget ditanyain. Contohnya nih, Kak, aku udah pakai day cream atau pelembab yang udah ada SPF-nya. Terus aku juga udah pakai bedak atau foundation yang udah ada SPF-nya. Apakah aku harus tetap pakai sunscreen? Nah, kalian pengen tahu kan jawabannya? Yuk kita bahas biar kita bisa pintar bareng-bareng dan menambah pengetahuan kita, dan kita bisa share ke teman-teman kita. Jadi tonton sampai selesai ya. Sebelum menonton videonya, support channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan klik juga tombol loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video aku selanjutnya. Terima kasih. Iya, aku ngerti banget sih, cuaca sekarang kan sering banget berubah ya, dan cuaca sekarang tuh lebih banyak panasnya. Terus pakai skincare yang berlapis-lapis mungkin adalah hal yang paling kita hindari. Kalau udah ada satu produk yang kita pakai yang udah ada SPF-nya, berarti udah cukup dong Kak. Toh aku pakai make up yang ada SPF-nya juga. Kemudian juga nih Kak, aku kerjanya kan di dalam gedung yang jarang banget ketemu matahari. Jadi itu aja kan udah cukup dong Kak. Iya sih, simple ya teman-teman, tapi gak pakai sunscreen itu not recommended ya. Jadi jawabannya adalah penggunaan sunscreen itu wajib banget ya guys. Apalagi di masa pandemik seperti sekarang, kita diharuskan untuk gak cuma bayi aja yang dijemur di bawah sinar matahari langsung, tapi kita orang dewasa pun setiap hari harus ada kewajiban untuk berjemur. Kadang kita menganggap nih kandungan SPF dalam skincare kita itu sudah cukup untuk melindungi karena merasa sudah terwakilkan. Kalau soal sunscreen itu nggak bisa di skip ya guys. Jadi walaupun pelembab atau make up kalian yang kalian pakai itu udah mengandung SPF, memang itu udah cukup membantu, tapi enggak maksimal kalau kita nggak pakai sunscreen, karena efek paparan sinar UV bisa dirasakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Beberapa dampak jangka pendek itu meliputi terbakar matahari atau sunburn, kulit gelap, kulit menjadi hitam, kulit kusam. Sementara dampak jangka panjang bisa meliputi penuaan kulit, kulit keriput, kulit kendur atau tidak kencang, muncul bercak-bercak kecoklatan atau flek hitam, bahkan risiko kanker kulit. Nah, jika kalian nggak mau mengalami beberapa dampak itu tadi, maka jangan lupa pakai sunscreen setiap hari, terutama saat sedang beraktivitas di luar ruangan. Ingat ya, sinar UVA itu menghantui kita setiap hari, bahkan jika cuaca mendung. Jadi jangan malas untuk pakai sunscreen setiap hari setiap teman-teman berkegiatan di dalam atau di luar ruangan. Yes, kalian juga sebaiknya menggunakan sunscreen jika berada di dalam ruangan yang masih terkena sinar matahari. Misalkan ada jendela atau ada pintu yang memungkinkan sinar matahari masuk, atau ada langit-langit kaca gitu ya. Yang sudah aku sebutin tadi, sinar UVA itu bisa menembus kaca loh guys. Nah, tujuan dari produk sunscreen dibuat adalah sebagai lapisan yang melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari, dan juga mengunci agar sinar matahari itu enggak menyentuh permukaan kulit. Nah, kalau kita pakai pelembab atau make up yang sudah ada SPF-nya, apakah bisa menggantikan tugas dari sunscreen? Jawabannya tidak ya. Walaupun sepertinya pelembab ber-SPF itu memiliki dua fungsi, ternyata pelembab wajah yang memang berfungsi melembabkan enggak memiliki cara kerja yang sama dengan sunscreen. Walaupun pelembab kita mengandung SPF, sebaiknya jangan pernah melewatkan penggunaan sunscreen. Dan ternyata sunscreen itu sebenarnya ada dua jenis loh, kalian tahu nggak? Jadi ternyata ada nih yang namanya physical dan chemical sunscreen. Physical sunscreen itu adalah tabir surya yang melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari dengan cara memantulkan kembali paparan UV yang terkena kulit. Gampangnya kamu bisa baca ingredientsnya di produk tersebut. Contohnya itu seperti titanium dioxide atau zinc dioxide atau seng oksida. Jadi gampangnya kalau kalian baca ada dioxide itu artinya itu adalah physical sunscreen. Nah, kalau yang chemical sunscreen adalah kandungan seperti yang aku tulis ini nih, karena sangat sulit dilafalkan, jadi kalian bisa baca aja sendiri ya. Nah, apa sih tugas dari masing-masing physical dan chemical sunscreen ini?
Kalau physical itu produknya berada di atas kulit kita guys, jadi dia seperti membentuk barrier. Jadi dia bekerja dengan cara memantulkan atau membelokkan dan menyebarkan kembali sinar UV yang merusak kulit. Beda dengan chemical, kalau cara kerjanya si chemical ini adalah meresap ke dalam kulit, masuk ke dalam kulit kita, jadi sinar UV-nya itu difilter. Jadi beda banget ya di antara keduanya. Kalau physical dia memantulkan, sedangkan si chemical masuk ke dalam kulit kita tapi disaring atau difilter. Kemudian kalau kalian pakai physical, kalian bisa langsung keluar, jadi produknya itu bisa langsung bekerja. Sedangkan kalau chemical, setelah pemakaian kalian harus tunggu dulu selama 20 menit agar UV barrier-nya efektif. Jadi kalian nggak boleh langsung keluar rumah dulu, harus nunggu 20 menit dulu baru kalian bisa keluar rumah. Kemudian perbedaannya lagi itu dari finish-nya. Physical itu ada white cast atau putih-putihnya gitu. Sedangkan kalau chemical itu dia lebih transparan dan tidak terlihat. Nah, kalau ditanya bagusan mana, kalau aku prefer milih yang physical karena dia tidak membuat iritasi kulit. Karena produknya itu kan duduk di atas kulit kita. Beda dengan chemical yang masuk ke kulit kita itu yang membuat terkadang malah jadi iritasi. Tapi kadang ada juga mereka yang nggak suka physical karena white cast tadi, misalnya kayak ada putih-putihnya gitu kan. Jadi biasanya yang memiliki kulit gelap lebih memilih chemical. Makanya kebanyakan produk yang dijual di luar sana lebih banyak yang chemical. Nah, kekurangan chemical sunscreen itu kebanyakan bikin kulit wajah kita jadi kusam atau kelihatan dekil. Kalian ngerasa nggak sih lebih gelap? Atau itu perasaan aku aja ya? Padahal chemical sunscreen itu biasanya hadir dengan tekstur yang lebih ringan dan mudah meresap, namun nggak dapat memberikan perlindungan maksimal serta cenderung menyumbat pori-pori. Sementara pada physical sunscreen dia mampu memberikan perlindungan ampuh dengan cara memantulkan sinar UV tadi, tapi hadir dengan tekstur yang lebih tebal atau greasy dan meninggalkan white cast. Aduh, gimana dong? Ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing physical dan chemical sunscreen. Ternyata ada nih sunscreen yang nggak 100% physical dan nggak 100% chemical. Nah, itu namanya hybrid sunscreen. Hybrid sunscreen ini merupakan jenis sunscreen yang diformulasikan dengan memadukan manfaat chemical dan physical sunscreen ini. Nah, contohnya produk yang aku pegang ini guys, Sun 360 dari Oriflame. Dia ini bisa dibilang hybrid karena ada kandungan physical dan chemicalnya. Hybrid sunscreen ini dirancang untuk memiliki tingkat perlindungan maksimal layaknya physical sunscreen, sekaligus hadir dengan tekstur yang mudah menyerap tanpa white cast layaknya chemical sunscreen. Wah, jadi bisa dapat nih semua manfaat physical dan chemical sunscreen. Nah, produk hybrid ini sedang digandrungi karena teksturnya itu lebih ringan seperti chemical sunscreen, tapi cara kerjanya adalah memantulkan sinar UV layaknya physical sunscreen. Formula non-komedogenik sehingga tidak akan menyebabkan komedo atau jerawat. Dengan sifat yang seperti ini, si hybrid sunscreen ini dapat cocok digunakan untuk semua jenis kulit, termasuk yang sensitif atau yang berjerawat. Nah, sekarang kita baca ya kandungan lebih lengkap dari Sun 360 ini. Cara penggunaannya, oleskan krim dalam jumlah yang banyak pada kulit dan tunggu 15 hingga 20 menit sebelum kalian keluar rumah. Oleskan lagi setiap 2 jam atau lebih sering jika berkeringat atau berenang. Nah, mungkin ada pertanyaan, gimana urutan penggunaan sunscreen dengan make up atau skincare untuk proteksi maksimal? Sunscreen ini digunakan sebelum teman-teman bermake up atau setelah teman-teman menggunakan skincare. Di Oriflame sendiri, Sun 360 ini ada 2 jenis, yang satu khusus untuk wajah dan yang aku pegang ini itu khusus untuk badan dan wajah, waterproof ya, dan sweat resistant, dan dia memiliki 50 SPF, jadi sangat tinggi ya SPF-nya. Oke, deskripsinya, sunscreen untuk kulit sensitif dengan multi-rays teknologi yang memberi proteksi berspektrum luas terhadap sinar UV serta ada vitamin E-nya yang membantu melindungi kulit dari radiasi sinar matahari dan polutan. Krim ini memiliki SPF
SPF yang tinggi, dan perpaduan Cloudberry dan Nordic Cotton dari Swedia yang membantu menjaga nutrisi dan melindungi kulit sensitif dari sinar matahari. Ukurannya travel, dia tahan air dan tahan keringat tanpa penambahan parfum. Berdasarkan literatur bahan baku teruji secara klinis berdasarkan perbandingan sebelum dan sesudah pemberian radiasi UV berdasarkan safety testing. Jadi kalau lihat bahannya itu dia perpaduan antara physical dan chemical sunscreen. Dari Flowers 20, sunblock kemasan terbaru lebih mudah meresap dan lebih membuat halus ke kulit dan tidak terlalu berminyak. Dan kalau dipakai di wajah jadi bikin glowing kalau make up. Kemudian dari Kimersi 08, Sun 360, produk yang paling mengerti sama panasnya matahari atam buah. Tidak perlu takut sama matahari jahat, rekomen buat kalian semua. Terus dari Cimi 17, bekas jerawat Get Out, sunscreen andalan saat ini. Sukanya tuh langsung menyerap, terus bikin lembab, nggak white cast juga, apalagi ini no fragrance, jadi nyaman banget dipakai. Sekarang tuh lagi hits banget pakai sunscreen. Katanya kalau pakai skincare lengkap tapi nggak pakai sunscreen itu mubazir. Bener banget. Produk ini bagus banget, nggak white cast, tekstur krimnya gampang diaplikasikan dan cepat menyerap ke kulit. Mulai kelihatan hasilnya bintik gelap lebih memudar. Oke, sekarang kita lihat teksturnya. Kita ambil dikit aja ya. Ini seperti ini. Kemudian karena dia hybrid, jadi dia transparan seperti chemical sunscreen, tidak ada white cast atau putih-putihnya gitu. Nah tuh ya, jadi hilang dan kayaknya bikin glowing juga ini. Nah, jadi bener guys, dia ini adalah hybrid sunscreen, tidak ada white cast-nya. Terus dia itu tugasnya itu tidak menyerap ke kulit, dia lebih ke physical sunscreen yang memantulkan ya, jadi lebih aman di kulit dan tidak menimbulkan iritasi, dan ini mudah sekali untuk menyerap. Jadi itu guys pembahasan aku tentang pentingnya sunscreen dan produk rekomendasi dari Oriflame ini, yaitu Sun 360. Kalau kalian ingin tahu pembahasan produk aku lainnya, kalian bisa tonton di channel aku ini. Dan apabila kalian ingin bertanya tentang produk Oriflame lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama pembahasan hari ini, klik like dan bantu share ke teman-teman kalian supaya video ini juga bermanfaat untuk mereka.